Di mana ada kerusuhan, di situ biasanya ada kepentingan asing yang ikut bermain. Kita lihat ke Timur Tengah, Afrika, Asia, polanya hampir sama. Ada rakyat marah, ada pemerintahan runtuh, lalu siapa yang masuk? Biasanya Amerika dan sekutunya hadir dengan wajah penolong. Padahal sesungguhnya ada agenda lain, kontrol politik, kontrol ekonomi, bahkan kontrol pikiran generasi mudanya. Apakah ini hanya kebetulan atau memang desain besar? Kerusuhan bukan hanya ekspresi rakyat yang lelah, tapi seringkali ada tangan-tangan tak kasat mata yang ikut mengatur. Media sosial diblokir, rakyat dibikin panas, lalu kerusuhan meledak. Dan pada saat seperti itu, kepentingan global perlahan masuk menawarkan solusi dengan harga yang tidak murah. Nepal kini jadi panggung besar kekacauan, ribuan orang turun ke jalan marah atas larangan media sosial dan muak dengan korupsi yang menahun. Demonstrasi yang awalnya damai berubah menjadi amukan massa. Gas air mata, peluru hingga api membakar gedung-gedung pemerintahan. Rakyat yang mayoritas generasi muda, Gen Z, merasa suaranya tidak pernah didengar. Puncaknya, gedung parlemen dan istana presiden ikut dibakar. Bayangkan simbol negara dijadikan bara api oleh rakyatnya sendiri. Mahkamah Agung, rumah dinas Perdana Menteri, semua jadi korban. Inilah ekspresi frustrasi yang menumpuk dan akhirnya meledak dalam satu gelombang besar ketidakpuasan. Perdana Menteri KP Sharma Oli akhirnya menyerah. Ia mengundurkan diri tapi tetap ditunjuk sebagai pemimpin sementara. Namun, itu tidak meredakan amarah, militer diturunkan, bandara ditutup, jam malam diberlakukan. Tetapi sekali rakyat sudah kehilangan kepercayaan, semua langkah pengamanan hanya menunda, bukan menyelesaikan. Yang menarik di tengah kekacauan ini ada muncul kembali bayang-bayang monarki lama. Mantan Raja Gyanendra Shah kembali jadi simbol harapan bagi sebagian rakyat yang kecewa dengan demokrasi korup. Inilah yang berbahaya, ketika rakyat kehilangan pegangan, mereka bisa memilih jalan mundur, kembali ke era lama, atau membuka pintu pengaruh asing lebih lebar. Dan jangan lupa, korban jiwa sudah berjatuhan. Lebih dari 19 orang tewas, ratusan terluka. Puluhan ditangkap. Nepal kini bukan lagi negara kecil di Himalaya yang tenang, tapi medan tempur baru antara rakyat, pemerintah, dan kemungkinan besar kepentingan asing yang ikut mengintai. Kalau kita lihat, pola seperti ini pernah juga terjadi di Indonesia. Ketika rakyat marah turun ke jalan, lalu api membakar gedung-gedung negara. Mulai dari 1998 hingga demonstrasi-demonstrasi besar di era sekarang. Polanya hampir mirip, ada pemicu kecil, rakyat meledak, elit politik bingung, dan ujungnya bisa dimanfaatkan pihak luar. Pertanyaannya, apakah Indonesia siap belajar dari Nepal atau kita akan ulangi sejarah dengan skenario yang sama? Peace.